Shalom, damai di hati. Saudara, kita semua patut bersyukur ya pada hari ini. Karena Tuhan membangunkan kita, memberikan kesehatan, kekuatan, dan juga bisa menghantar kita datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Dan saya percaya saudara, ketika kita ada di rumah Tuhan, berkat rohani dari Tuhan pasti dicurahkan untuk kita semua. Amin saudara. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kami ada di rumah-Mu yang kudus. Di tempat ini kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Engkau pernah berkata bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Oleh karena itu Tuhan, berfirmanlah Engkau kepada kami semua, karena kami telah siap untuk mendengar. Dan biarlah hanya Engkau saja yang ditinggikan, dimuliakan, diagungkan di dalam persekutuan ibadah kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita membaca firman Tuhan dari surat 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya bacakan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam dunia. Saya ulangi, jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar, melakukan di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita sudah ada di bulan November. Tidak lama lagi kita akan meninggalkan tahun 2025 dan kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2026. Saudara, kalau ada umur yang panjang, kita akan ketemu lagi di tahun yang akan datang. Mungkin ada yang berkata, aduh pendeta, ya Pak bilang begitu. Ya memang itulah kenyataannya saudara. Bahwa kita tidak tahu berapa lama kita hidup di dunia ini. Kita tidak tahu berapa panjang usia kita. Firman Tuhan berkata bahwa manusia itu
seperti bunga yang hari ini berkembang, besok akan layu. Baru-baru ini kami alumni Seminari Alkitab Asia Tenggara dan juga semua orang yang mengenal Pendeta Marajahan Sijabat itu dikagetkan dengan berita duka cita di mana beliau meninggal dunia. Beliau seorang hamba Tuhan yang setia, yang pernah datang ke gereja kita. Khotbahnya begitu baik, khotbahnya begitu bersemangat, tapi kemudian berita duka itu datang kepada kita, saudara. Padahal saya dengar, saudara, pada hari Minggu seperti hari ini, dia masih berkhotbah di sebuah gereja GKI di Surabaya. Lalu hari Selasanya dia masih berkhotbah di persekutuan atau perkumpulan SMA, memberikan pembinaan. Tapi hari Kamisnya pada sore hari dia telah tiada. Dikatakan bahwa dia mengalami penyumbatan di ususnya dan juga ada gumpalan darah di paru-parunya. Itulah kenyataannya, saudara, bahwa kita tidak bisa mengetahui berapa lama kita hidup, apakah kita besok atau tahun depan kita masih hidup atau tidak, saudara. Tetapi yang perlu kita ketahui, saudara, bahwa penting bagi kita bertanya, apakah aku masih hidup di tahun yang akan datang? Penting, saudara. Tetapi jauh lebih penting kita menanyakan pada diri sendiri, apakah aku sedang mengasihi dunia atau Allah? Ini perlu sekali loh, saudara, sebagai cek kerohanian kita untuk melihat apakah sekarang ini kita sedang mengasihi dunia atau mengasihi Allah. Jemaat, dalam kehidupan kita orang percaya, kita diperhadapkan dengan dua pilihan, yaitu apakah kita mengasihi dunia ini atau apakah kita mengasihi Allah. Pilih salah satu, saudara. Enggak bisa dua-duanya. Sama seperti firman Tuhan berkata bahwa tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Orang yang mendua hati tidak tenang hidupnya. Kalau saudara dan saya memilih untuk mengasihi dunia, maka kasih akan Allah itu akan lenyap. Kalau kita memilih mengasihi Allah, maka sungguh dikasih Tuhan, kasih kita kepada dunia itu akan sirna. Tidak ada ruang di hati kita untuk kasih yang utama, yaitu mengasihi Allah atau mengasihi dunia. Saudara dan saya, ketika kita memilih untuk mengasihi dunia ini, maka kasih Allah akan memudar. Ketika kita memilih untuk mengasihi Allah, maka dunia akan kehilangan pesonanya, saudara. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Apa yang dimaksud oleh Rasul Yohanes tentang dunia di sini, saudara?
Rasul Yohanes ini menyampaikan bagian ini kepada jemaat mula-mula dan kepada kita semua, termasuk saudara dan saya yang ada di sini, yaitu jangan kamu mengasihi dunia. Dunia di sini, saudara, bukanlah bumi ciptaan Tuhan yang indah, bukan. Bukanlah gunung, bukanlah pantai, bukanlah segala isi yang indah di dunia ini, tetapi dunia yang dimaksudkan oleh Rasul Yohanes adalah sebuah sistem nilai yang menolak Allah, saudara. Sebuah pola hidup yang kita itu lebih mengutamakan dunia ini. Kita lebih mengutamakan kekayaan, kita lebih mengutamakan popularitas, kita lebih mengutamakan kemampuan kita daripada Allah, saudara. Mengasihi dunia yang dimaksud di sini adalah kita menempatkan dunia ini sebagai yang tertinggi, yang terutama di tata hati kita yang menggantikan Allah, saudara. Apakah artinya sebagai orang Kristen kita tidak boleh kaya? Boleh, saudara. Apakah artinya sebagai orang Kristen kita tidak boleh memiliki kekayaan yang banyak? Apakah sebagai orang Kristen kita tidak boleh menjadi populer? Boleh, saudara. Boleh. Yang tidak boleh adalah kalau kita lebih mengutamakan harta, lebih mengutamakan kekayaan, lebih mengutamakan popularitas daripada mengutamakan Tuhan. Kita menjadikan semua itu menjadi berhala di dalam hidup kita. Itu yang tidak boleh, saudara. Itu yang tidak boleh kita lakukan. Nah, saudara dikasih Tuhan, dunia itu ingin supaya kita menolak Tuhan. Dunia itu ingin supaya kita jauh daripada Tuhan. Dunia itu berusaha mempengaruhi pikiran kita supaya kita tidak percaya kepada Allah. Nah, saudara, dunia menggoda kita lewat 3 pintu, saudara. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 dengan jelas di sana dikatakan bahwa dunia ini berusaha menarik kita, berusaha menjauhkan kita dari Tuhan dengan 3 pintu. Pintu yang pertama itu adalah keinginan daging. Saudara, kita manusia punya keinginan daging. Kita mempunyai hawa nafsu. Hawa nafsu itu akan menjadi baik kalau kita gunakan untuk hal yang baik atau kalau kita tempatkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi hawa nafsu itu menjadi jahat kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, tetapi dipimpin oleh kedagingan kita, saudara. Jadi hawa nafsu itu baik dalam relasi suami istri. Hawa nafsu itu baik, saudara. Tetapi yang baik, yang tidak baik adalah hawa nafsu yang tidak kudus. Hawa nafsu yang berdosa. Itu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Jadi saudara, hati-hati. Dunia itu berusaha pelan-pelan untuk mengalihkan mata kita dari Tuhan. Dengan keinginan daging kita,
Keinginan daging kita itu bisa berupa kemarahan kita, saudara. Kemarahan kita kepada orang lain yang tidak terkendali. Kemalasan kita juga merupakan bagian dari kedagingan kita. Percabulan itu juga bagian dari kedagingan kita, saudara. Dan ini adalah pintu yang dipakai oleh dunia untuk menjauhkan kita dari Allah. Lalu pintu yang kedua adalah keinginan mata, saudara. Keinginan mata merupakan pintu yang dipakai oleh dunia ini untuk kita menjadi anak Tuhan yang tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Saudara, di dalam dunia sekarang ini, godaan keinginan mata itu sangat kuat, saudara. Apalagi sekarang kita sudah punya gadget, ada HP, ada media sosial, saudara. Keinginan mata kita digoda untuk apa? Untuk kita terpesona dengan apa yang ditampilkan. Untuk membuat hati kita menjadi melekat kepada hal-hal duniawi seperti itu. Saudara, kita harus waspada. Jangan sampai saudara dan saya terjebak dengan dunia ini. Sehingga waktu kita, mata kita habis untuk melihat hal-hal yang berdosa. Hal-hal yang tidak benar di mata Tuhan. Pagi-pagi kita buka HP, kita buka media sosial, lihat postingan-postingan saudara. Dan kadangkala kita iri hati melihat postingan-postingan kemewahan. Lalu ada orang-orang yang pergi berjalan-jalan, makan-makan enak. Lalu kemudian kita berkata, aduh, aku enggak seperti mereka. Beruntungnya mereka seperti itu. Mulai membanding-bandingkan. Mulai membanding-bandingkan. Lalu kemudian kita digoda untuk apa? Untuk melihat betapa menggiurkannya hal-hal di dunia ini dan kita ingin memilikinya. Banyak orang yang jatuh dalam dosa. Banyak orang yang hancur. Kenapa? Karena mengikuti keinginan matanya, saudara. Ingin tampil mewah. Ingin kelihatan kaya. Ingin supaya orang lain itu melihat bahwa kita hebat. Lalu kemudian kita menginginkan itu. Kita berusaha mendapatkannya. Dan kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan sama Tuhan. Dan tidak menjadi manfaat bagi kita, saudara. Di sini tidak ada, saudara. Tapi di tempat lain ada banyak keluarga yang hidupnya menderita karena apa? Karena mereka terikat dengan pinjaman online. Dengan judi online. Itu disebabkan apa? Karena mata, saudara. Karena mata menginginkan sesuatu. Yang sesuatu itu sebetulnya tidak bisa dia dapatkan. Yang sesuatu itu sebetulnya tidak penting. Tetapi karena godaan itu, dia berusaha untuk mendapatkan hal itu, saudara. Lalu kemudian pintu yang ketiga adalah keangkuhan hidup. Ini adalah godaan juga, saudara. Ada dekat dengan kita. Dunia ingin memberitahukan kepada kita, kamu itu orang hebat, kamu patut dipuji, kamu patut diagungkan. Kalau bukan kamu, tidak mungkin semuanya bisa berjalan dengan baik. Itu godaan keangkuhan, saudara. Orang yang angkuh itu selalu berkata, ini karena aku, ini karena aku. Tapi orang yang rendah hati, dia akan berkata, ini karena Tuhan.
Sama seperti Yohanes mengatakan, biarlah aku semakin kecil, Tuhan semakin besar. Dunia itu ingin saudara, ingin memprovokasi kita. Supaya kita menjadi angkuh, kita bilang aku hebat. Aku perlu dipuji. Kalau aku nggak dipuji, aku marah. Kalau nggak ada aku, ini gereja nggak mungkin sebagus ini. Kalau nggak ada aku, mana mungkin pelayanan bisa berjalan. Ini karena aku. Hati-hati saudara. Hati-hati. Itu adalah keangkuhan. Jangan sampai saudara dan saya menjadi angkuh, bahkan kita menganggap diri kita lebih hebat dari Tuhan. Kita menganggap tanpa Tuhan pun aku bisa berhasil. Tanpa Tuhan pun aku bisa bekerja. Tanpa Tuhan pun aku bisa kaya. Jangan saudara. Tuhan menghendaki supaya saudara dan saya itu sadar. Keangkuhan itu bukan kehendak Tuhan. Keangkuhan itu adalah kehendak daripada dunia ini. Dan melalui keangkuhan itu, dia mencoba untuk menarik kita menjauhkan diri daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua yang kita kejar di dunia ini itu akan berakhir saudara. Apa yang kita kejar di dunia ini itu adalah sementara. Harta kita dapat hilang. Tubuh kita bisa rapuh. Popularitas kita bisa dilupakan orang. Prestasi kita digantikan oleh orang lain saudara. Jadi jangan kita menaruh hati kita kepada hal yang sementara ini saudara. Jangan kita memfokuskan diri kita kepada hal-hal yang sementara ini. Yang akan hilang ini, yang akan hancur ini. Tetapi kita harus menjadikan Tuhan sebagai bagian yang paling utama, yang paling penting di dalam hidup kita saudara. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya saudara. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah itu akan tetap hidup selama-lamanya. Dunia ini akan hilang saudara. Semuanya akan hilang, akan berlalu. Tetapi kasih Allah tidak akan berlalu dari kita. Kasih Allah akan tetap dari kita saudara. Tetap ada pada kita. Tidak pernah meninggalkan kita. Itulah yang harus kita lakukan saudara. Yaitu kita mengasihi Allah. Kita taat kepada Allah. Karena itulah yang kekal. Itulah yang tidak bisa binasa saudara. Sekarang sudah dikasih Tuhan. Bagaimana agar kita terhindar dari godaan dunia ini. Kalau kita membaca firman Tuhan saudara. Godaan dunia ini sudah sama seperti yang iblis lakukan di Taman Eden. Yang menggoda Hawa dan Adam. Dan juga sama seperti iblis waktu menggoda Yesus di padang gurun saudara. Sama. Menawarkan prestasi, menawarkan kenikmatan. Menawarkan keangkuhan semua dikasih Tuhan. Adam dan Hawa gagal. Tetapi Yesus dia berhasil untuk mengalahkan godaan. Dan sekarang semua dikasih Tuhan. Pola yang sama itu pun yang ditawarkan kepada kita. Sehingga kita perlu untuk menjaga diri
perlu kita untuk waspada supaya kita tidak dikalahkan oleh godaan itu. Apa yang kita lakukan, saudara? Yaitu yang pertama adalah milikilah hubungan pribadi dengan Allah, saudara. Milikilah hubungan pribadi dengan Allah setiap hari. Orang yang dekat dengan Allah itu tidak mudah tergoda dunia ini. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita bisa membedakan mana kehendak Tuhan, mana yang bukan kehendak Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita bisa membedakan apakah itu pekerjaan Roh Kudus, apa itu pekerjaan si setan, saudara. Tapi sayang, kita semua seringkali kita lalai untuk membangun relasi kita dengan Tuhan. Kita itu seringkali tergoda untuk membangun kesehatan kita, membangun tubuh kita supaya kita menjadi kuat dan sehat. Tetapi kita lupa bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita melawan penghulu-penghulu di udara. Dan kita perlu untuk apa? Untuk dekat dengan Tuhan. Kita perlu membangun relasi dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya godaan itu bisa kita kalahkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Inilah yang harus kita miliki, saudara. Kita selalu diingatkan, ayo baca Alkitab. Ayo saat teduh selalu diingatkan, saudara. Selalu ditekankan kepada kita bangun relasi dengan Tuhan. Karena kalau engkau dekat dengan Tuhan, maka engkau akan mengalami kemenangan atas godaan. Kalau engkau dekat dengan Tuhan, maka segala hal yang berusaha menjatuhkan engkau, itu tidak bisa berkuasa atas kehidupan kita. Yang kedua, saudara, kita harus menggunakan apa yang kita miliki untuk memuliakan Tuhan, saudara. Sebetulnya harta itu gak masalah, saudara. Kekayaan kita itu gak masalah, saudara, dikasih Tuhan. Yang menjadi masalah itu adalah hati yang mencintai harta. Hati yang mencintai kekayaan. Yang jadi masalah itu adalah kalau kita menyingkirkan Allah dan menempatkan harta kita, kekayaan kita di dalam hati, itu yang jadi masalah, saudara. Sehingga setiap kita itu harus berkata, Tuhan, apa yang aku miliki, apa yang aku punya, sesungguhnya ini berasal daripada Engkau. Ini adalah kepunyaanmu, Tuhan. Sehingga kita tidak jatuh dalam godaan keangkuhan hidup seperti itu, saudaraku. Lalu kemudian, saudara, kita harus fokus kepada yang kekal. Jangan hati kita fokus kepada yang tidak kekal, yang sudah hilang. Sekarang ini saudara-saudara, banyak orang kehilangan. Kehilangan orang tua, kehilangan anak, kehilangan harta benda. Ada orang semua dikasih Tuhan yang uangnya hilang karena ditipu oleh orang. Dan itu seringkali mengganggu hati kita, mengganggu mental kita, mengganggu perasaan kita. Dan kita merasa bahwa kita sudah menjadi orang yang tidak berharga. Saudara, sebagai anak Tuhan, kita harus fokus kepada yang kekal, yaitu kepada Tuhan. Pandang kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan selamanya kasih-Nya ada atas kita, saudara. Sehingga semua dikasih Tuhan di dalam dunia ini, mari kita memandang kepada Kristus.
Mari kita memandang kepada Yesus, karena hanya Dialah yang kekal itu. Karena Dialah yang menjadi pegangan kita. Karena Dialah yang bisa menjamin kehidupan kita. Saudara, janganlah kita mengasihi dunia ini. Jangan kita menempatkan dunia sebagai yang utama dalam hidup kita. Tapi tempatkanlah Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai yang utama. Sebagai sesuatu yang paling penting di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini singkat, hidup ini rapuh adanya. Dunia menawarkan kepada kita kemewahan, dunia menawarkan kepada kita keindahan. Tetapi itu sifatnya sementara adanya. Biarlah kita mengasihi Allah, bukan mengasihi dunia. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, biarlah hati kami melekat kepadamu ya Tuhan. Biarlah kami senantiasa mengakui bahwa Engkau adalah yang terutama di dalam kehidupan kami. Kami berdoa kepadamu Tuhan, mohon ampun apabila selama ini kami terlalu mengagungkan kekayaan, kami melupakan relasi yang intim bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk firman yang sudah kami baca dan yang sudah kami renungkan. Kiranya ini mengingatkan kami semua untuk kami boleh tetap hidup berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.